Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi dalam kegiatan penajaman materi matematika refresh dari minggu kemarin. Kita belajar kemarin itu mengenai barisan aritmetika. Mengulang lagi, di mana rumus mencari suku n barisan aritmetika itu UN sama dengan U1 tambah tanda kurung N dikurang 1 tanda kurung tutup kali beda, atau UN sama dengan A tambah N dikurang 1 kali B. Rumus mencari beda barisan aritmetika, ini ngulang lagi, B sama dengan UN dikurang N dikurang 1. Bisa juga B itu U2 dikurang U1. Ini ada keterangannya, UN suku N, U1 suku ke-1 dari barisan aritmetika, UN dikurang 1 suku ke N dikurang 1, B beda, N banyaknya suku pada barisan aritmetika. Oke, itu pelajaran penajaman yang minggu kemarin. Untuk minggu sekarang kita akan belajar mengenai deret aritmetika. Oke ya, saudara sekali, yang namanya deret aritmetika itu adalah jumlah dari barisan aritmetika. Makanya rumusnya itu seperti kalian yang udah dipelajari waktu kelas 11, kelas 10, bahwa yang namanya Sn itu sama dengan N dibagi 2 kali A ditambah dengan UN. Atau yang lebih lengkapnya itu Sn sama dengan N dibagi 2 tanda kurung 2A ditambah N dikurang 1 kali B. Di situ ada keterangan yang namanya Sn sama dengan jumlah N suku pertama, A suku pertama barisan aritmetika, B beda, N banyaknya suku barisan aritmetika. Oke, kita kasih contoh mengenai deret aritmetika. Misalkan diketahui barisan aritmetika 27, 24, 21, 18 dan seterusnya. Jumlah 20 suku pertama dari deret aritmetika tersebut adalah titik-titik. Maka dari barisan tersebut diketahui bahwa yang namanya A itu sama dengan 27. B atau beda itu sama dengan suku kedua dikurangi dengan suku pertama. Berarti 24 dikurang 27 sama dengan negatif 3. Maka bisa dijawab bahwa yang namanya Sn berarti ini A-nya 27 udah diketahui ya, bedanya negatif 3, N-nya 20. Makanya rumusnya Sn sama dengan N dibagi 2, 2A tambah N dikurang 1 kali B. Jadi tinggal diganti aja, berarti 20 per 2, 2 kali 27 ditambah 20 dikurang 1 kali negatif 3. 20 dibagi 2, 10, 2 kali 27, 54, ditambah 20 dikurang 1, 19 kali negatif 3. Berarti 10 kali 54 dikurang, ya maaf, dikurang 57. Itu ada tanda yang salah, bukan plus tapi negatif ya. Berarti S20 itu 10 kali negatif 3 sama dengan negatif 30. Jadi jumlah 20 pertama adalah negatif 30. Sehingga otomatis kalian bisa juga menentukan berapa jumlah 100 suku pertama dari barisan tersebut atau dengan soal-soal yang lain dengan menggunakan rumus tersebut. Itulah yang namanya deret aritmetika. Jadi intinya itu jumlah dari barisan aritmetika. Untuk penajaman kali ini kita coba dengan pembahasan soal-soal yang berhubungan dengan UNBK, USBN, sehingga kalian insya Allah siap nanti dalam menghadapi ujian-ujian yang akan dilaksanakan oleh sekolah, maupun nanti kalian akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Oke, kita siap untuk latihan soal-soal berikut yang berhubungan dengan deret aritmetika. Selamat mencoba. Oke, kita lanjutkan pembahasan soal yang berhubungan dengan deret aritmetika. Bapak kasih beberapa contoh
Mudah-mudahan dari contoh ini kalian lebih paham dan lebih memahami dari permasalahan deret aritmetika tersebut. Contoh 1, misalkan dari suatu deret aritmetika diketahui suku pertama adalah 20 dan suku ke-6 adalah 40. Jumlah 10 suku pertama dari deret tersebut adalah titik-titik. Ya, ada pilihan gananya. Coba kalian dikotret, Bapak kasih waktu 40 detik untuk memahaminya. Nanti ya kita akurkan dengan pembahasan yang akan dibahas oleh Bapak bersama-sama. Oke, kita samakan jawabannya. Nah, diketahui kan suku pertamanya atau A-nya 20 dan suku ke-6-nya itu adalah 40. Langkah pertama adalah mencari nilai B terlebih dahulu. Ya, kita ketahui U6 sama dengan 40, berarti A tambah 5B sama dengan 40. A-nya kan udah diketahui 20, maka disubstitusikan. A-nya diganti oleh 20, makanya 20 tambah 5B sama dengan 40. 5B sama dengan 20, berarti B-nya itu sama dengan 20 dibagi 5 sama dengan 4. Dengan demikian akan dicari hasil dari jumlah 10 suku yang pertama sebagai berikut. Sn kan N dibagi 2, 2A tambah N dikurang 1 kali B. Makanya S10, N-nya ganti oleh 10, berarti 10 dibagi 2, 2 kali 20 ditambah 10 dikurang 1, B-nya 4 kali 4. Berarti 10 dibagi 2, 5, 2 kali 20, 2, 40, 10 dikurang 1, 9, 9 kali 4, 36. Jadi 5 kali 40 tambah 36, berarti 5 kali 76, sama dengan 380. Jadi jumlah 10 suku pertama deret tersebut adalah 380. Jadi kunci jawabannya adalah yang E. Ya, dilanjutkan dengan contoh yang kedua. Oke, masih semangat ya. Kita lanjutkan dengan contoh soal yang nomor 2. Diketahui deret aritmetika A ditambah A tambah 1 ditambah tanda kurung A tambah 2 ditambah dan seterusnya tambah 50. Hasilnya itu jumlahnya itu 1139. Jika A bilangan bulat positif, maka nilai A sama dengan titik-titik. Nah, coba ini bagian daripada aplikasi deret aritmetika. Bapak kasih waktu dulu ya. Samalah 50 detik kalau soal ini. Oke? Coba dulu. Oke, udah ya, cukup. Kita akurkan jawabannya. Nah, perhatikan ya bahwa deret di atas merupakan deret aritmetika karena berselisih 1 dengan suku yang berdekatan. Banyaknya suku deret itu adalah berarti N sama dengan 50 dikurang A tambah 1, berarti sama dengan 51 dikurang A. Itu banyaknya suku N ya. Diketahui ini jumlah suku Sn sama dengan 1139, sehingga dapat ditulis Sn-nya itu sama dengan N dibagi 2 dengan urusan pertama U1 atau A ditambah dengan UN, suku ke N. Berarti Sn-nya diketahui berapa? 1139 sama dengan N-nya diketahui 51 dikurang A dibagi 2 dikali suku pertamanya A, suku terakhirnya 50, N-nya itu 50. Berarti dihitung 51 dikali A dibuka tanda kurungnya itu sebelah sana, berarti 51A. 51 kali 50 berarti 2000
Sekarang yang A-nya, A negatif A dikali A berarti negatif A kuadrat. Negatif A dikali 50 berarti negatif 50 A kuadrat. Sama dengan 2-nya dikalikan dengan 1139 berarti jadi 2278. Makanya akan didapatkan A kuadrat 51A dikurang 50A berarti negatif A. Yang berikutnya ini dijumlah supaya dalam bentuk implisit sama dengan 0 berarti 2278 dikurang dengan 2550 berarti sama dengan negatif 272 sama dengan 0. Muncullah di sini yang namanya bentuk persamaan kuadrat. Untuk penyelesaian persamaan kuadrat kan bisa dengan menggunakan pemaktoran, bisa dengan menggunakan rumus ABC. Tapi ini dari soal ini kita dilihat bahwa yang namanya ini bisa difaktorkan. Dari faktor 272 itu salah satunya itu 17 dengan 16. Yang selisihnya itu negatif 1. Makanya di sini itu A dikurang 17, A ditambah 16 sama dengan 0. Jadi diperoleh A-nya itu 17 atau A-nya itu negatif 16. Karena ada keterangan A-nya itu bilangan bulat positif, maka dipilih A-nya sama dengan 17. Oke, kita lanjutkan lagi. Masih semangat kan? Semangat ya, karena kuncinya matematika itu latihan, latihan, dan latihan. Contoh soal nomor 3. Suku ketiga suatu deretan aritmetika adalah 11. Jumlah suku ke-6 hingga suku ke-9 adalah 134. Suku pertama dan beda deret tersebut adalah titik-titik. Nah, oke. Kasih waktu samalah 40 detik ini untuk dicoba oleh kalian ya. Oke. Oke ya, kita coba akurkan jawabannya. Nah, diketahui kan suku ketiga A tambah 2B berarti sama dengan 11. Persamaan yang pertama. Jumlah suku ke-6 sampai suku ke-9 adalah 134. Ini sama saja berarti suku ke-6 ditambah suku ke-7 ditambah suku ke-8 ditambah suku ke-9 sama dengan 34. Berarti suku ke-6-nya itu A tambah 5B. Ditambah lagi suku ke-7-nya A tambah 6B. Ditambah lagi suku ke-8-nya itu A tambah 7B. Ditambah lagi suku ke-9-nya itu A tambah 8B sama dengan 134. Makanya dalam penjumlahan ini kan bisa dioperasikan apabila variabelnya itu sama. A dengan A bisa juga, makanya di sini tuh A ditambah A ditambah A ditambah A berarti 4A. Terus variabel yang sama itu ada B, berarti 5B ditambah 6B ditambah 7B ditambah 8B berarti sama dengan 26B sama dengan 134. Disederhanakan berarti kan 4A tambah 26B itu 4 tanda kurungnya A ditambah 2B ditambah 18B. Ya diuraikan, maksudnya diuraikan kan 4 tambah 2B kan 8. Ya 8 tambah 18B tetap 26B. Apa sebabnya ke sana? Karena di sini diketahui suku ketiga A-nya tambah 2B sama dengan 11. Ini salah satu cara aja ya, semua bisa diuraikan ini juga, tidak harus ke suku ketiga ini. Karena suku ketiganya A tambah 2B sama-sama berarti 4 kali 11 tambah 18B sama dengan 134. Makanya 4 kali 11
44 ditambah 18B sama dengan 134. Berarti 18B sama dengan 134 dikurang 44 sama dengan 90. Berarti B-nya itu sama dengan 5. Ya. Oke. Karena udah diketahui B-nya sama dengan 5, tinggal substitusikan aja ke persamaan yang U3. U3 itu A tambah 2B sama dengan 11. A-nya 3. Yang A yang ditanyakan A ditambah 2, B-nya sama dengan 5 sama dengan 11. Berarti A ditambah dengan 2 kali 5 10 sama dengan 11. Berarti A-nya itu sama dengan 11 dikurang 10 sama dengan 1. Jadi suku pertama dan beda deret tersebut adalah berturut-turut, A-nya 1 dan bedanya itu 5. Oke ya, itu jawabannya itu jadi yang E. Baiklah anak-anak, semoga tetap semangat ya untuk belajar matematika hari ini. Ya, kita lanjutkan dengan contoh soal nomor 4. Diketahui suku pertama suatu barisan matematika adalah 5. Diketahui suku ke-10 adalah 2 kali suku ke-4. Yang ditanyakan jumlah 6 suku pertama barisan tersebut adalah titik-titik. Oke, coba lagi ya di kotak kalian. Bapak kasih waktu 30 detik lah untuk soal ini. Ya, kita akurkan jawabannya. Nah, ya kan? Diketahui kan suku pertama atau A sama dengan 5. Ya, dari soal itu suku ke-10 sama dengan 2 kali suku ke-4. Suku ke-10 itu kan A ditambah dengan 9B. Sama dengan 2 kali suku ke-4 itu sama dengan A ditambah dengan 3B. Ya, tinggal disubstitusikan aja ya. Karena udah diketahui A-nya itu sama dengan 5. Digantikan. A-nya itu diganti dengan 5. Berarti 5 ditambah 9B sama dengan 2 kali 5 tambah 3B. 5 tambah 9B sama dengan 2 kali 5 10, 2 kali 3B sama dengan 6B ya. Ini sebenarnya dijumlahkan dengan lawannya, makanya 9B ditambah dengan negatif 6B. Yang sebelah sini 6B dikurang 6B berarti 0. Jadi 9B dikurang 6B sama dengan 10 dikurang 5. Berarti 9 dikurang 6 berarti 3B. 10 dikurang 5 sama dengan 5. Berarti berapa B-nya itu? Berarti B-nya itu 5 dibagi dengan 3. Udah aja itu ya. Jawabannya itu berarti B-nya itu 5 dibagi dengan 3. Sekarang yang ditanyakan apa? Jumlah 6 suku pertama deret tersebut. Makanya Sn sama dengan N dikurang 2, rumusnya itu ya 2A ditambah N dikurang 1 kali B. Berarti S6 sama dengan N-nya diganti oleh 6, berarti 6 per 2, 2 kali 5 ditambah 6 kali 1, B-nya itu 5 per 3. 6 dibagi 2, 3. 2 kali 5, 10 ditambah 6 dikurang 1 itu 5. Berarti 5 kali 5, 25 per 3. Berarti sama dengan 3 kali 10 tambah 25 dibagi 3. Nah, ini kan 3 kali 10, 30. 3 kali 25, 75. 75 dibagi 3, berarti 25. Makanya sama dengan 30 tambah 25, 55. Jadi jumlah 6 suku pertama deret tersebut adalah 55. Oke?
Baik, anak-anak, kita lanjutkan lagi ke soal yang nomor 5. Tetap semangat, mudah-mudahan sehat, semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang nomor 5 diketahui soalnya begini. Jumlah n suku pertama deret aritmatika dinyatakan dengan rumus Sn sama dengan 5/2 n kuadrat ditambah dengan 3/2 n. Yang ditanyakan suku ke-10 dari deret aritmatika tersebut adalah titik-titik. Nah, ini agak beda ya bentuk pertanyaannya itu, tapi tetap yang berhubungan dengan deret aritmatika. Oke, coba dulu ya oleh kalian. Bapak kasih waktu 40 detik. Ya, kita akurkan jawabannya. Nah, ya. Ya, harus diingat bahwa yang dalam suatu deret aritmatika yang namanya suku ke n atau suku terakhir itu sama saja dengan jumlah suku ke n dikurangi jumlah suku ke n dikurang 1. Jadi suku jumlah keseluruhan dikurang jumlah suku sebelumnya. Jadi UN sama dengan SN dikurang SN dikurang 1. Ya, dengan demikian akan dicari nilai dari suku ke-10 dan suku ke-9 sebelumnya sebagai berikut tentunya. Sn dari soal itu kan itu 5/2 n kuadrat ditambah 3/2 n. Berarti S9 itu tinggal dikat aja n-nya dengan 9. Berarti 5/2 9 dikuadratkan ditambah 3/2 kali 9. Berarti S9 sama dengan 5 kali 9 dikuadratkan 81 dibagi 2 ditambah 3 kali 9 27 dibagi 2. Kan penyebutnya udah sama 2. Jadi tinggal aja 5 kali 81 405 ditambah 3 kali 9 27 dibagi 2. Berarti 405 ditambah dengan 27 berarti 432 dibagi 2 berarti sama dengan 216. Itu suku ke-9-nya. Berarti harus cari dulu berapakah suku ke-10-nya. Ya. Sn sama, berarti rumusnya itu kan 5/2 n kuadrat ditambah 3/2 n. Berarti S10 jumlah 10 suku pertamanya itu 5/2 kali 10 dipangkatkan 2 ditambah dengan 3/2 10 ya 3/2 dikalikan dengan n-nya itu berapa 10 ya, berarti sama dengan 5/2 10 dikuadratkan berarti 100 ditambah ini kan 5 ini kan 10 dibagi 2 itu 5 kali 3 berarti 15 berarti 100 dibagi 2 50 berarti 5 kali 50 ditambah 15 berarti 250 ditambah 15 sama dengan 265. Itu suku ke-10 nya jumlah suku ke-10. Dengan demikian diperoleh bahwa U10 itu atau suku ke-10 itu sama dengan jumlah suku ke-10 dikurang dengan jumlah 9 suku pertama. Ya, atau U10 itu sama dengan jumlah 10 suku pertama dikurang dengan jumlah 9 suku pertama. Berarti 265 dikurang 216 sama dengan 49. Jadi suku ke-10 dari deret tersebut adalah 49. Kuncinya itu hati-hati yang namanya rumus ya, rumus yang ada dalam soal ini. Oke, siap ya untuk dicatat oleh kalian. Alhamdulillah anak-anak kita telah mencoba untuk menjawab latihan soal-soal yang berhubungan dengan
Pertemuan pertama mengenai barisan aritmatika, pertemuan kedua mengenai deret aritmatika. Bapak berharap kalian bisa memahaminya, dan bisa memahaminya itu tentunya Bapak berharap kalian mencoba latihan dengan latihan. Satu kali belum bisa, dicoba lagi, dicatat 2 kali. Nggak bisa juga dilanjutkan dengan yang ketiga kali. Saya yakin kalau berulang terus menerus, kalian akan paham dan akan bisa dan memahaminya. Ya, itu aja mungkin untuk pertemuan penajaman pada kesempatan yang ini. Bapak berharap kalian terus latihan, makanya untuk soal-soalnya itu silahkan kalian cari di buku latihan soal barisan dan deret aritmatika, kemudian kalian kerjakan, ulang tanpa melihat pembahasan nanti, di akhir bandingkan jawabannya. Itu yang menjadi harapan Bapak. Bukunya udah dibagikan. Sekali lagi Bapak berharap kalian untuk tetap latihan, latihan, dan latihan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahannya. Tentunya benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, salahnya ini dari pribadi Bapak sendiri, ya. Bapak doakan kalian sehat, kalian mudah dan bisa memahami pelajaran matematika ini. Itu aja mungkin yang Bapak sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo matematika.